Membahagiakan orang lain sementara diri sendiri tidak bahagia. Banyak para komedian, pelawak, dan para pekerja seni kerap menyembunyikan kesedihannya di balik tawanya atau di balik aksi totalitas seninya. Mereka menganggap dirinya profesional sehingga tidak boleh menampakkan kesedihannya pada orang lain. Dengan pemikiran ini, kita mendapati kenyataan bahwa tidak setiap komedian, pelawak, atau pekerja seni lainnya yang bekerja untuk menghibur orang lain mampu menghibur dirinya sendiri. Kebanyakan mengalami masa tua yang menyedihkan, bangkrut, ditinggal kawan-kawan, terasing dari pergaulan sosial, sampai akhirnya meninggal dengan berbagai penyakit. Jika memang penderitaan atau kesedihan harus dipendam dan tak pantas diceritakan, mengapa akhir kisah hidup mereka mengenaskan begini? Ternyata memendam sesuatu itu tidak baik untuk kesehatan. Namun, konstruksi sosial terlanjur membentuk pola pikir kita. Itulah kesalahan yang kita buat sendiri, yaitu merasa dengan memendam perasaan sendiri adalah keinginan untuk tidak membuat repot orang lain, merasa malu untuk menceritakan masalah pada orang lain, menganggap masalah sebagai aib, padahal belum tentu kan? Memang aib adalah bagian dari kekurangan, cacat, cela, noda yang bila kita katakan tuh akan semakin mempermalukan diri kita. Namun semuanya kembalikan pada tujuan awal. Untuk apa kita menampakkan hal tersebut? Jika kita menginginkan agar dengan menceritakan itu, jalan keluar dapat terpenuhi, masalah dapat teratasi, kenapa enggak? Terkadang kita menceritakan masalah itu, belum apa-apa kita sudah menangis. Maka dari sini, pastilah para psikolog, psikiater, dan ahli jiwa lainnya yang mengetahui manfaat menangis akan menyarankan untuk menangis. Menangislah yang keras, jangan ragu. Tara Adisti, salah seorang psikolog, pernah mengatakan, terkadang kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Ya udahlah, sedih nggak apa-apa, yang penting tidak nangis. Padahal, kalau kalian tahu, tangisan adalah bagian dari emosi, dan emosi merupakan bagian dari mental. Lantas mental sendiri tidak bisa dilihat, didengar, apalagi dirasakan. Mental itu tidak seperti luka yang tampak. Misalnya saja, kita jatuh dari motor, lecet-lecet, kelihatan lukanya yang kita obati. Tapi ini mental. Kalau tidak kita omongkan dengan orang lain, mereka tidak akan pernah mengerti bahwa kita sebetulnya tengah bersedih. Itulah pentingnya membaginya sama orang lain. Bukan dalam rangka kita pamer keburukan kita, atau kita bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak seperti itu. Tidak mungkin orang lain tahu kesedihan yang kita rasakan kecuali kita membaginya. Malahan kita sendiri yang mencegah, kalau bisa orang lain jangan sampai tahu. Pendaman-pendaman perasaan itu makin lama akan seperti bom waktu yang suatu saat siap meledak. Boom. Maka hancurlah semuanya. Tubuh kita, jiwa kita dengan kemunculan berbagai penyakit fisik maupun psikis. Mungkin seandainya akibat dari pendaman-pendaman kesedihan diri kita itu tak masalah, bagaimana jika akibatnya juga merembet ke orang lain? Alhasil mereka pun merasa tersakiti dengan perilaku kita, lantas siapa yang bisa mencegah? Karena itulah, jika memang harus menangis, menangislah. Jika takut dilihat orang, carilah tempat yang sepi yang tak memungkinkan orang lain melihat kamu. Atau jika mampu, menangislah pada malam hari sambil berdoa. Sebab pada saat itu tiada doa yang tak dikabulkan. Buat teman-teman yang mungkin seorang muslim, biasanya kita itu tidak hanya sekedar memilih waktu pada malam hari untuk menyalurkan tangis, tetapi kita mengawalinya dengan sholat tahajud dan berdoa. Menangis hanya triggernya saja, tetapi pintunya adalah sholat malam dan berdoa. Namun, justru air mata inilah yang paling ditunggu-tunggu hambanya yang berdosa. Sebagaimana bunyi hadis, mata yang tak pernah dibakar oleh api neraka adalah mata yang digunakan untuk menangis, menyesali dosa-dosa, dan mata yang digunakan untuk berjaga malam menghalau musuh. Nah, setelah kita puas untuk menangis, waktunya bagi kita untuk membagi masalah kita. Sumpah, ini bukan untuk membuka aib, ini juga bukan untuk menyombongkan diri kita dengan keberanian melakukan kesalahan terbesar yang tidak mungkin orang lain lakukan, sehingga menjadikan kita orang yang terkonyol sedunia, sama sekali bukan. Ini tentang membagi beban, sebab setelah kita menceritakan semua keluh kesah kita, beban di dada kita merasa lega, beban di pundak kita juga lega. Dengan kamu menceritakan semua masalahmu akan menjadi energi terbesar untuk dukungan dan simpati dari orang lain. Orang lain sendiri tidak perlu harus memberikan jalan keluar, cukuplah menjadi tempat penampungan bagi air matamu, bagi cerita-ceritamu,
itu jauh sangat berarti daripada kita memendam kesedihan. Bahkan nasihat sekecil apapun dari orang lain untuk kita yang tengah bersedih ini mampu membuat kesedihan kita terkurangi. Percaya deh itu, coba lakuin itu. Kayak, kamu yang semangat ya, jangan menyerah. Keep fighting, spirit lah pokoknya. Yang sabar ya, aku di sini menemanimu. Nah, kalimat-kalimat sederhana itu ternyata mampu mengubah kita menjadi lebih bersemangat. Selain itu, kita pun semakin yakin bahwa kita tidak sendirian menghadapi kesedihan ini. Sebab ada orang lain yang ikut merasakannya juga. Inilah wujud empati dari orang lain untuk kita yang tengah bersedih, yakni ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dalam sudut kesehatan, manfaat untuk tidak menahan air mata saat bersedih lebih banyak lagi ternyata. Menangis selain dapat meluapkan emosi seseorang, dapat pula memperbaiki kondisi hati. Sebab 24% albumin terkandung dalam air mata yang keluar bersama tangisnya. Fungsi albumin adalah menjaga tekanan darah, menjaga agar cairan tidak bocor ke tubuh sehingga mengganggu jaringan darah di sekitarnya. Kandungan albumin ini juga baik sebagai sistem metabolisme tubuh dibandingkan dengan saat mengalami iritasi lantas mengeluarkan air mata. Dan kamu tahu nggak, air mata yang keluar sesungguhnya dapat meningkatkan tingkat stres sehingga depresi hilang. Tahu sendiri kan bagaimana bahayanya depresi itu? Mulanya mungkin hanya sedih sekitar 2 minggu atau lebih, tetapi perlahan-lahan diikuti dengan gejala psikologis yang makin meredup. Harapannya putus, semangat hidupnya hilang, penghargaan terhadap dirinya sendiri juga hilang. Kemudian kita tuh bisa menjadi antisosial, anti terhadap lingkungan, menginginkan setiap harinya hanya bisa merenung di kamar. Apabila kamu memiliki anak, istri, tentu depresinya akan berdampak bagi kehidupan sosial seperti produktivitas menurun. Kamu mungkin aja bisa di PHK sehingga anak istri kamu terlantar. Jika hidupnya menjadi gelap, gejala yang paling membahayakan selain tekanan darah tinggi dan bunuh diri adalah tinggal mencari triggernya aja yang memungkinkannya untuk melakukan itu semua. Ketika kamu memaksakan diri untuk tidak menangis, denyut jantung dan tekanan darah membuat kamu semakin sesak napas dan berat. Hormon yang keluar membuat selera makan kamu menjadi rendah dan gula darah bisa jadi meningkat. Teman-teman pernah gak sih ngerasain nahan nangis terus kayak di dada tuh sesek banget ya, ujung-ujungnya tetap keluar kalau aku ya. Aku nggak tahu kalau teman-teman jago menahan agar air mata itu tidak turun. Tapi kalau aku pribadi aku susah banget untuk untuk menahan air mataku agar tidak turun. Nah, rasa sesak itu kalau 1-2 kali nggak masalah. Tapi gimana kalau terlalu sering? Itu sama aja menumpuk stres, menimbun penyakit, dan menipiskan harapan hidup kamu. Jika memang diperlukan harus menangis, meraung-raung, menangislah di tempat-tempat yang sepi, yang orang lain tidak tahu. Itu jauh lebih baik daripada kamu terus memendamnya. Tak hanya terisak-isak, tersedan-sedan, merintih, tetapi menangislah yang keras. Menggerunglah, dan lepaskan tangis kamu sekuat mungkin. Namun, harus janji, setelah semua itu terlepas, kembalilah untuk bekerja, merancang dan menyusun ulang hidup kamu pasca menangis, sebab ini jauh lebih menyehatkan daripada kamu menumpuk kesedihan kamu dalam waktu yang lama. Semangat!